Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Kini kita berpindah ke sisi lainnya. Jin Yangon yang awalnya nampak begitu rapi, kini terlihat begitu berantakan. Ya, itu semua karena dari tadi ia selalu terkena serpihan ataupun puing-puing akibat pertempuran yang terjadi di hadapannya. Dari sana saja sudah bisa disimpulkan bahwa seluruh rencananya telah kacau balau. Padahal yang ia inginkan hanyalah sederhana, mendapat keuntungan dari menipu Ordo Pedang Emas. Walaupun memang tidak setiap orang bisa menipu kelompok besar seperti Ordo Pedang Emas, tapi yang tersisa kini hanyalah penyesalan dan juga angan-angan belaka. Apalagi saat menyaksikan betapa gilanya anak muda yang menggunakan ki pedang di hadapannya. Tidak ada seorang pun yang berhasil menahan serangan dari pemuda tersebut. Ia bahkan bertanya-tanya bagaimana bisa anak semuda itu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan mereka yang usianya 2 kali lipat dari pemuda tersebut sama sekali kewalahan dan tidak bisa menanganinya. Begitu pula dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Mereka nampak begitu brutal. Tidak ada ampun bagi siapapun yang berusaha melawan mereka. Hingga pada akhirnya Jin Yangon pun menyadari sesuatu, tak kalah salah satu teknik dari pedang mereka menciptakan bayangan bunga plum. Awalnya ia hanya mengira jika bunga plum yang diciptakan dari teknik pedang hanya sekedar halusinasi saja. Tapi dari apa yang ia lihat secara langsung, memang itu adalah energi ki yang berbentuk bunga plum. Dan dengan itu sudah bisa dipastikan mereka benar-benar berasal dari Gunung Gua. Kini tidak ada lagi jalan bagi Jin Yangon untuk melarikan diri. Seluruh kekuatan di dalam tubuhnya entah bagaimana tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan bahkan sulit bagi Yangon untuk berdiri dengan tegak saat menyaksikan kenyataan yang ada di hadapannya. Pimpinan klan Tombak Besi telah mati. Begitu juga prajuritnya. Hampir seluruhnya telah ditaklukkan. Perhitungannya benar-benar kacau. Awalnya memang tidak ada yang bisa menandingi klan Tombak Besi, apalagi setelah mendapatkan backup dari klan 10.000 orang. Itu juga kenapa Jin Yangon sangat berani merencanakan penipuan terhadap Ordo Pedang Emas, karena ia yakin Ordo Pedang Emas pastinya akan senang hati memberikannya uang jika mendapatkan bantuan dari sekte yang baru saja naik daun, yaitu Gunung Hua. Dan kini yang tersisa dari Jin Yangon adalah bagaimana caranya ia bisa melarikan diri. Ya, jika tertangkap sudah bisa dipastikan apa yang akan terjadi kepadanya. Tapi pertanyaannya, apakah bisa dirinya melarikan diri melihat ada 6 orang yang jauh-jauh datang dari Xianxi hanya untuk mengejarnya? Tidak hanya itu, Yangon juga sangat bingung bagaimana bisa hanya dengan 6 orang saja sudah cukup untuk memporak-porandakan klan Tombak Besi. Apalagi mereka juga tidak nampak kelelahan dari pertarungan awal mereka. Tapi yang lebih mengerikan dari itu semua adalah Jin Yangon bisa merasakan bahwa di wilayah sekitaran mereka telah diawasi oleh Serikat Pengemis, yang artinya walaupun saat ini Jin Yangon berhasil melarikan diri dari Gunung Hua, ia tetap tidak akan bisa melarikan diri dari pengawasan Serikat Pengemis. Hingga tak lama kemudian sebuah ledakan besar pun terjadi.
terjadi. Dan ternyata itu adalah akibat pertarungan antara Chungmyun melawan utusan dari Jang Il-so. Tapi nampaknya Chungmyun lah yang berada di atas angin, karena saat keduanya saling berbentrokan, hanya serangan Chungmyun saja yang terus bisa mengenai tubuh dari utusan Jang Il-so. Lawannya nampak begitu terkejut. Ia bertanya-tanya dari mana kekuatan Chungmyun berasal, padahal tubuhnya begitu kecil. Tapi tidak ada waktu untuk memikirkan jawaban tersebut, karena yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara menghentikan monster di hadapannya. Hingga terpikirkanlah sebuah trik kecil. Ia berusaha menghentikan pergerakan Chungmyun dengan cara menangkapnya. Tapi alih-alih mendapat keuntungan, ia malah mendapatkan kerugian yang jauh lebih besar, karena Chungmyun terlihat begitu tenang lalu tersenyum, dan Chungmyun pun menghancurkan kaki lawannya. Pada akhirnya cengkramannya pun terlepas dan serangan demi serangan pun kembali dilontarkan. Chungmyun juga bergumam jika senior Ungam sampai melihat ini pasti akan membuatnya senang, karena serangan gabungan tidak bisa dilakukan begitu saja. Sebagai pengingat, saat ini senior Unggam telah mengajarkan kepada murid-murid Gunung Hua bagaimana cara melawan atau menghadapi serangan gabungan dari musuh. Kembali lagi ke pertarungan. Ya, lawan Chungmyun nampaknya begitu kesulitan untuk menghadapinya. Hingga pada akhirnya Chungmyun pun kembali mengeluarkan serangan besar yang bahkan sampai menghancurkan seluruh bangunan. Dan hasil dari serangan tersebut, salah satu anggota dari klan 10.000 orang pun tumbang. Chungmyun pun langsung mengarahkan pedangnya ke arah musuhnya yang tersisa sambil berkata, "Saat ini suasana hatiku sedang tidak begitu bagus, jadi lebih baik kau tidak mencobanya." Berpindah ke sisi lainnya, nampak beberapa pengemis telah memperhatikan situasi di kastil klan Tombak Besi. Lalu seorang pengemis pun berkata, "Tuan, cepat kemari, lihatlah." Nah, pria yang tengah dipanggil adalah Wang Duk yang merupakan pimpinan cabang serikat pengemis di sana. Tapi ia nampak begitu kesal karena mendapatkan perintah dari Hongdae untuk memfasilitasi dan mengawasi apapun yang terjadi kepada Gunung Hua. Tentu saja itu membuatnya sangat jengkel, padahal mereka merupakan pimpinan cabang yang sama. Tapi Wang Dok tidak bisa menolak permintaan dari Hongdae karena ia memiliki posisi penting di anggota para dewan serikat pengemis, apalagi ia juga merupakan salah satu kandidat yang akan menjadi pimpinan pengemis selanjutnya. Jadi walaupun saat ini posisi mereka sama, Wang Dok sama sekali tidak bisa mengomentari ataupun menolak apa yang diperintahkan oleh Hongdae. Sebenarnya Wang Dok sama sekali tidak tertarik dengan pertarungan bocah-bocah Gunung Hua dengan klan Tombak Besi. Tapi saat anggotanya memintanya untuk melihat apa yang terjadi, matanya pun langsung terbuka lebar. Karena yang ia saksikan adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Seorang pria muda yang dikenal dengan naga ilahi Gunung Hua tengah bertarung melawan anggota klan 10.000 orang yang keduanya memiliki nama dan julukan, sehingga tentu saja keduanya tidak bisa dianggap remeh. Mereka adalah Heo Hyung dan juga Mak Wei. Kekuatan mereka sudah tidak diragukan lagi, dan itu juga mungkin yang menjadi alasan bagaimana serikat pengemis tidak mendapatkan informasi terkait dengan kedatangan keduanya ke klan Tombak Besi. Tapi yang lebih mengejutkan adalah tak kalah bagaimana Chungmyun menghajar keduanya seakan-akan mereka bukanlah apa-apa. Dan saat itu pula Wang Dok pun akhirnya sadar bahwa naga ilahi Gunung Hua lebih mengerikan dibandingkan dengan rumornya. Itu berarti mungkin sifat buruknya juga
jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan rumor yang pernah ia dengar. Jadi pada akhirnya Wang Dok pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bergerak dan tidak membiarkan siapapun melarikan diri. Karena jika sampai itu terjadi, ia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kepadanya mengingat sifat buruk dari naga ilahi Gunung Hua. Kini kita kembali ke pertarungan Chung Myun melawan Heo Hyung dan juga Mak Wei. Di tengah-tengah pertarungan, Chung Myun sempat berkata kepada keduanya, di mana senyum percaya diri kalian berdua sebelumnya. Kenapa saat ini aku tidak melihatnya lagi? Walaupun itu terdengar seperti ejekan, tapi keduanya tidak bisa menyanggah apa yang dikatakan oleh Chung Myun karena ternyata Chung Myun jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka berdua. Dan akhirnya keduanya juga sadar terkait dengan peringatan yang diberikan oleh Lord Jang Il-so untuk tidak meremehkan naga ilahi Gunung Hua. Nah, awalnya keduanya berpikir mungkin naga ilahi Gunung Hua akan berbahaya jika terus dibiarkan berkembang, tapi ternyata pemikiran keduanya salah. Bahkan saat ini sulit bagi mereka untuk bisa bertahan hidup jika tidak bertarung serius dan mengerahkan segalanya. Apalagi harapan mereka juga menjadi semakin lebih kecil karena Mak Wei telah terluka parah akibat serangan Chung Myun sebelumnya. Dengan itu pula, chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.